Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah ke-28, surah Al-Qasas. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja untuk melihat pembahasan pertama tentang arti dan makna. Judul dari surah Al-Qasas ini kita ambil dari ayat 25 ya. Tepatnya pada kata-kata qassa alaihil qasas. Saya baca dulu ayat itu, lengkapnya berbunyi, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Jadi judulnya adalah Qassa alaihil qasas. Al-Qasas berkaitan dengan kata-kata yang terdapat di ayat 25 yang kita jadikan judul, yaitu Qassa alaihil qasas. Arti dari judul ini, Qassa alaihil qasas, adalah dia menceritakan kisah-kisahnya. Jadi Al-Qasas jamak dari kisah. Al-Qisah, kisah atau Al-Qisah, sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi, qassa alaihil qasas. Al-Qasas artinya cerita-cerita atau kisah-kisah. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah Nabi Musa menceritakan kisah hidupnya kepada Nabi Syuaib yang waktu itu masih berstatus calon mertua. Mari lanjut kita lihat terjemahan untuk melihat arti dari judul ini. Silakan baca terjemahan ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum teranak kami. Ketika Musa mendatangi ayahanda, dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Ya, jadi Al-Qasas, kisah hidup, cerita Nabi Musa, perjalanan hidupnya yang disampaikannya kepada Nabi Syuaib, calon mertuanya. Dan Nabi Syuaib mengatakan, kau aman, jangan takut, kau telah selamat dari kaum yang zalim. Jadi arti Al-Qasas adalah cerita-cerita, kisah-kisah, tepatnya cerita tentang perjalanan hidup. Jadi Al-Qasas, kisah-kisah hidup seseorang, kisah perjalanan hidup manusia.
Itu arti dari Al-Qasas. Sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia. Perlunya kita belajar dari kisah hidup perjalanan orang lain. Jadi makna di balik Al-Qasas adalah menyadarkan manusia. Perlunya kita belajar atau mengambil pelajaran dari kisah hidup orang lain. Kita perlu mendengar cerita orang lain. Kita perlu mendengar kisah hidup orang lain. Bahkan kepada para nabi, kisah hidup para nabi, kita disarankan untuk memperhatikan dengan baik agar hidup kita terarah sesuai dengan garis hidup yang dilakukan oleh para nabi tersebut. Tapi sekali lagi, belajar kisah hidup orang lain sebenarnya tidak terbatas kepada para nabi saja. Kita bisa belajar kisah hidup dari orang-orang lain, orang mana saja, baik dia orang yang menjadi teladan atau tidak, agar kita dapat belajar. Bila dia orang baik, tentu kita ambil kebaikannya. Bila orang tidak baik, tentu kita berhati-hati, jangan menelusuri jalan yang sama seperti mereka tempuh, jangan ikut cara hidup seperti itu. Jadi tentang perlunya kita belajar kisah hidup orang lain, dan Allah menceritakan petikan kisah-kisah hidup orang lain, terutama para rasul, adalah dalam rangka untuk memantapkan akidah kita, dalam rangka untuk menguatkan iman kita, dalam rangka untuk mempelajari, membandingkan kisah hidup kita dengan mereka, agar kita dapat berjalan di jalan yang benar. Mari kita lihat surat 17. Pada surat 17, Allah ingatkan tentang apa urgensi atau makna penting di balik kita belajar tentang kisah hidup orang lain, tertera di surat 11 ayat 120. Surat 11 surat Hud ayat 120 dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Silakan. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Ya, Rasulullah diceritakan Allah kisah para nabi, tentang kesabaran Nabi Nuh, tentang kesabaran dan ketegaran Nabi Ibrahim, tentang perjuangan Nabi Musa dan rasul-rasul yang lain dalam rangka memantapkan hatinya, memantapkan, meneguhkan keimanannya. Di surah Al-Qasas tentang arti cerita atau arti penting kisah hidup itu diletakkan di ayat ketiga di surah yang sedang kita kaji. Mari kita lihat surah Al-Qasas ayat 3. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Silakan. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi dalam Al-Qasas ini konsentrasinya kepada kisah perjalanan hidup Musa, pertemuannya dengan Fir'aun dalam rangka untuk memantapkan keimanan kita. Itulah arti dan makna di balik Al-Qasas, judul surat ke-28, artinya adalah kisah-kisah. Sedangkan maknanya menyadarkan kita untuk belajar dari kisah hidup orang lain untuk menguatkan dan meneguhkan iman kita. Kita berlanjut ke bahagian kedua, hubungan. Surah Al-Qasas yang sedang kita kaji dengan surah sebelumnya An-Naml. Bila surah An-Naml, semut, menjelaskan tentang perlunya kita belajar dari kehidupan semut. Yang intinya
Jangan curangi wong cilik. Mereka punya kehidupan, bahkan kita bisa belajar dari mereka. Perlunya belajar dari kehidupan semut. Maka surah yang sedang kita kaji, surah ke-28 Al-Qasas ini mengingatkan perlunya kita belajar dari kisah hidup orang lain. Jadi, bila judul yang lalu menjelaskan kita perlu belajar dari kehidupan semut, judul sekarang mengingatkan perlunya kita belajar dari kehidupan orang lain untuk mengambil perbandingan. Kita bahkan disuruh jalan. Sana ada orang yang terkenal kejahatannya, Allah sengaja buat dia menjadi utuh. Disuruh kita jalan dalam rangka mengambil pelajaran. Yang dimaksud adalah tentang Fir'aun ya. Di Al-Qasas ini Musa bersentuhan dengan Fir'aun. Fir'aun itu sengaja Allah tahan jenazahnya di balsem. Jadi tetap utuh. Seperti dikatakan di surat 10. Pada surat 10, Allah bahkan awetkan jenazah Fir'aun dalam rangka kita mengambil pelajaran. Di surah 10 ayat 92 dikatakan begini. Falyawma nunajjika bibadanik. Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Betul. Jadi maksudnya jasad Fir'aun. Terusnya. Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengendahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Iya, pelajaran. Fir'aun saja, bukan nabi. Pembangkang nabi. Dijadikan Allah sebagai pelajaran agar jangan kita ikuti. Kita disuruh jalan-jalan, bahkan kalau kita punya kesempatan melihat itu seperti dikatakan di surat 6. Pada surat 6 ayat 11 dikatakan Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Al-An'am ayat 10. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Tunggu, ayat suratnya surat 6 ayat 11 ya, bukan yang 10 11. Qul siru, katakanlah. Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ya, katakan hai Muhammad, jalan-jalan. Coba perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di artinya kita disuruh memperhatikan. Kalau perlu jalan, jalan. Coba lihat. Nah, dan Allah awetkan jenazah Fir'aun dalam rangka menjadi pelajaran. Agar kita dapat mengambil pelajaran dari kisah hidupnya yang tentu saja bukan untuk diikuti, tapi dijadikan sebagai peringatan. Itulah hubungan surah yang lalu dengan surah sekarang. Akhirnya sampailah kita kepada pesan-pesan penting. Dari surah Al-Qasas mengambil pelajaran dari kisah-kisah hidup. Jadi mengambil pelajaran dari Al-Qasas. Bagaimana caranya? Mengambil pelajaran dari Al-Qasas, khususnya di surat 28 ini. Kita disuruh untuk mengambil pelajaran, bagaimana caranya? Secara umum, kita diingatkan untuk mulainya dari mengambil pelajaran dari 3 pesan penting yang tertera di surah Al-Qasas. Yang pertama, Al-Qasas khususnya tentang Musa dan Fir'aun, kita diingatkan untuk berbuat baiklah. Berbuat baik. Tanam kebaikan. Dengan tulus. Dan berdoalah.
Allah akan membuka kesempatan dan kelapangan. Jadi sekali lagi, tanam kebaikan dengan tulus. Berdoa kepada Allah dengan sungguh. Apabila dua ini kita lakukan, maka Allah akan membuka kesempatan dan kelapangan. Itu pelajaran kisah Musa. Musa meninggalkan Mesir. Tidak jelas tujuannya. Yang dilakukannya hanyalah tanam kebaikan, berdoa. Dan akhirnya sampailah dia meninggalkan Mesir itu menuju Madian. Madian itu tempat Nabi Syuaib. Tapi Nabi Syuaib sudah tua. Dia tidak punya anak laki. Yang ada 2 orang putri. Jadi karena dia punya binatang ternak, dia nggak bisa lagi beri minum. Sedangkan air minum di Madian itu antri. Putrinya lah yang berusaha mengambil air minum untuk diberikan kepada ternak. Sayangnya yang ngantri nggak 1, 2, banyak. Mereka nunggu giliran terakhir. Musa sampai ke sana, dia lihat ada 2 orang putri, yang lain laki-laki. Kalian ngapain di sini ngambil air? Sini, biar aku bantu. Nabi Musa tidak nego dulu, mau bayar berapa aku akan bantu, tidak. Dia bantu saja dengan tulus. Ini orang perlu bantuan, dia bantu. Dia beri minum, akhirnya putri tadi dapat pulang ke rumahnya dengan segera, tidak ikut antrian, ternak mereka sudah dapat minum. Musa bersandar di sebatang pohon, di bawah pohon dia berdoa, ya Allah, semoga kau berikan kebaikan. Mari kita lihat cerita itu dari surah Al-Qasas. Pada surah Al-Qasas itu diceritakan di ayat 23 dan 24. Silakan. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Lanjut. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yaitu makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Ya, lapar. Dari Mesir nggak ada makanan. Nah, dia datang menuju Madian. Dan dia ketemu dengan 2 orang putri tadi. Dia lapar. Tapi dia membantu orang lain. Dia tanam kebaikan. Dan dia berdoa. Akhirnya tiba-tiba terjadilah seperti yang kita baca di ayat 25 tadi. Baca sekali lagi. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayahanda, dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim." Ya, Musa melakukan kebaikan. Menanam kebaikan. Dilihatnya orang butuh bantuan. Dan orang itu orang yang lemah, wanita. Dia bantu. Dan dia selesai membantu tanpa memikirkan apa-apa. Dia berdoa kepada Allah. Dia lapar. Dia ingin mendapatkan makanan. Apa yang terjadi? Tanaman kebaikan yang ditanam Musa, kebaikan itu berbuah segera bahkan. Kita lanjut. Ayat 26-nya. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia menolong, dilihat oleh orang, oh ini Musa kuat. Dan dia amin, terpercaya, karena dia menolong dengan tulus. Akhirnya berbuah kebaikannya dengan dia diangkat sebagai pegawai, bahkan terakhir menjadi mantu. Itu adalah pelajaran kisah hidup
banyak orang, tapi diwakili Musa. Bila kita ingin mendapatkan kebaikan, maka belajar dari kisah hidup orang lain, mulailah dengan memikirkan apa yang dapat kulakukan kepada orang lain. Tanam kebaikan, tanam terus kebaikan. Jangan pikirkan buahnya, karena dia dalam proses. Setiap buah kebaikan yang kita tanam dengan baik, biji kebaikan yang kita tanam dengan tulus, menunggu saatnya dia akan berbuah. Usaha yang baik, diiringi dengan doa yang baik, akan berbuah. Mungkin segera seperti Nabi Musa, mungkin pula membutuhkan waktu yang agak lama seperti Nabi Muhammad SAW yang dikatakan di surah 28 ayat 85. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Musa segera ngasih minum, sudah selesai, dia mengasuh sejenak, dia lapar, tak berapa lama datang bantuan. Rasulullah mengajarkan Quran di Mekah 13 tahun, cuma sedikit yang nyaut. Tapi Allah katakan, kau telah menanam kebaikan, dia akan berbuah, kau akan kembali dengan kemenangan. Datanglah kemenangan itu setelah sekian tahun. Mekah yang dulunya memusuhi Nabi, sekarang menyambut Nabi. Orang-orang yang dahulunya memusuhi Nabi, sekarang berada di belakang Nabi. Berapa orang yang memusuhi Nabi itu akhirnya menjadi orang-orang yang terkenal. Khalid bin Walid adalah orang yang sangat terkenal, komandan perang di bagian musuh yang mengalahkan Nabi di perang Uhud, masuk Islam dan menjadi panglima perang Islam. Diberi Nabi gelar Saifullah, pedang Allah. Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Abu Jahal tewas dalam pertempuran Badar. Ikrimah itu sangat sedih dan berjanji akan balas dendam. Ikrimah selalu berusaha untuk menghancurkan Islam. Tapi dengan satu dan lain hal, Allah buat keadaan berbalik. Ikrimah menyesal kembali dan menjadi setelah dia masuk Islam, komandan perang yang terkenal. Yarmuk ialah panglima perang yang demikian hebat namanya. Ikrimah, anak Abu Jahal. Ayah dan anak dulunya memusuhi Nabi, tapi Nabi menanam kebaikan dan tumbuh pada saatnya. Tidak berbuah ke ayahnya Abu Jahal, tapi tumbuh ke anaknya Ikrimah yang menjadi pahlawan Islam. Intinya, tanam kebaikan. Tanam. Kebaikan itu bagaikan benih. Dia menunggu waktu untuk tumbuh. Tentulah tidak semua benih itu sama buahnya, tapi benih yang ditanam dengan baik pasti menghasilkan buah. Itulah pelajaran dari kisah-kisah hidup manusia yang perlu kita renungkan. Yang kedua, belajar dari kisah hidup Musa dan juga orang-orang lain secara umum adalah terima kesalahan dengan wajar dan perbaiki diri. Dalam hidup kita ini, karena keterbatasan kita, karena keteliruan kita, kita akan bertemu dengan kesalahan. Kita akan berbuat salah, itu wajar. Allah sudah tahu. Allah tahu, kita pasti salah dalam hidup ini. Kesalahan itu kadang-kadang karena ketidaktahuan kita. Kadang-kadang terpaksa, walaupun kita tahu, keterpaksaan kita. Kita punya keterbatasan. Hadapi itu dengan wajar. Wajar. Nah, yang tidak wajar, bila terus larut dalam kesalahan dan keenakan. Jadi kalau kita bersalah, itu wajar. Tidak ada manusia yang nggak salah. Rasulullah sendiri ditegur. Kenapa Muhammad muka kau masam? Abasa wa tawalla, teguran Allah. Karena Nabi bermuka masam. Jadi tidak ada seorang pun yang lepas dari kesalahan. Itu melekat pada diri manusia. Musa melalui Al-Qasas itu menjadikan, kita dapat jadikan pelajaran adalah terima kesalahan dengan wajar. Musa bertemu dengan suatu situasi di mana dia membunuh orang lain. Bersalah. Musa pembunuh. Dia mungkin tidak sengaja.
Tapi yang terjadi, orang itu tewas. Seperti dikatakan di surah 28 ayat 15. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari pihak musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas lagi menyesatkan. Setelah bersalah, dia menyesal mohon ampun. Itu namanya hadapi kesalahan. Sudah salah, sudah mati, nggak bisa lagi kita hidupkan. Nasi telah menjadi bubur. Kita pengen nasi, beli aja nasi baru. Atau kita pengen menekan bubur, kebetulan jadi bubur. Jadi hadapi dengan wajar. Jangan bagaimana menjadikan bubur itu nasi lagi, nggak bisa. Kesalahan terjadi, sudah terjadi. Yang wajar adalah kita mengambil itu menjadi sebagai pelajaran kita. Jangan mengulanginya dan hindari. Nabi Musa itu melakukan kesalahan. Dia mohon ampun kepada Allah. Sudah, kawan yang ditolongnya sudah keenakan. Mari kita lihat ayat 18. Karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Iya, hati-hati. Kita sudah bersalah. Koreksi Musa adalah dia bersalah karena nolong kawannya. Dia kasihan kawannya, dia tolong. Dia tinju musuh kawannya. Rupanya tinju Musa ini tinju maut. Masih ditinju, langsung meninggal. Nabi Musa bersalah. Tapi apa mau dikata, sudah terjadi begitu. Kawan yang ditolong keenakan, minta tolong terus. Lanjut. 19. Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuh berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang. Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Ya, jadi intinya adalah kita dalam menghadapi hidup ini, kalau bertemu kesalahan, sudah terima kesalahan itu dengan wajar. Yang tidak wajar adalah ngetem, terus berdiam dengan kesalahan. Cari penyebab kesalahannya. Musa melihat ini adalah karena pengaruh teman. Oleh karena itu, dia menghindar dari teman yang nggak baik. Teman yang nggak baik itu, walaupun kita tahu salah, tapi oleh karena pertemanan, kadang-kadang kalah kebaikan dan kebenaran gara-gara teman. Itu bahaya. Bahaya, teman-teman sangat bahaya. Anak-anak kita punya teman. Itu kadang-kadang anak-anak itu lebih takut kepada apa kata temannya daripada apa kata ayah ibunya. Ayah ibunya dia yakin akan memaafkan. Teman, dia takut kehilangan. Itu bahaya pertemanan. Dan Musa mengalami itu. Sudah jelas temannya salah. Minta tolong lagi. Musa sudah bilang, kamu ini salah. Tapi tetap kena pertemanan. Dia akan tolong temannya itu. Sampai lawan mereka mengatakan, kau Musa memang pengen jadi pembunuh atau pengen jadi orang baik. Musa tersadar. Dan dia meninggalkan lingkungan yang mempengaruhinya untuk tetap ngetem dalam kesalahan. Oleh karena itu, hadapi, terima kesalahan dengan wajar, dan berusaha menghindar. Dan Musa menghindar dari pengaruh lingkungan yang buruk. Itu pelajaran kehidupan dari kisah Musa. Seandainya Musa bisa berkata, dia katakan, aku adalah orang pernah bersalah, tapi aku tidak ingin larut dalam kesalahan. Musa meninggalkan Mesir dalam rangka ingin melepaskan diri dari pengaruh buruk sehingga ia tetap berada dalam keburukan. Nah, itulah dia pesan yang kedua, yaitu hadapi kesalahan dengan wajar dan menghindar dari penyebabnya. Yang terakhir, pelajaran Musa dan Fir'aun
di surah Al-Qasas, kalau tadi pertama sudah kita ingatkan bahwa tanam kebaikan, dia akan berbuah pada waktunya. Yang kedua tadi, hadapi kesalahan dengan wajar dan cobalah menghindarinya. Maka yang ketiga, pesan yang ketiga adalah jangan terkecoh dengan keburukan yang dilakukan. Jangan terkecoh. Maksudnya, buat buruk nggak ada balasan. Hati-hati. Orang katakan itu dengan hukum karma. Enggak, itu hukum Allah. Mungkin maksud karma di sini kariman. Allah itu karim, mulia. Jadi orang berbuat buruk akan mendapatkan balasan. Itu hukum Allah. Oleh karena itu, jangan terkecoh. Berbuat buruk, nggak dapat balasan. Itu tinggal menunggu waktu. Sebagaimana tadi, benih kebaikan akan membuahkan kebaikan, maka keburukan akan berbuah keburukan. Tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, jangan terkecoh dengan keburukan dilakukan, karena dia akan menjadi prahara saatnya tiba. Kita lihat Musa dan Fir'aun, mulai ayat pertama di surah Al-Qasas, kita sudah baca, kita lihat ayat 4-nya. Sungguh, Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dia berbuat sewenang-wenang, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Dia katakan begini pada ayat 38. Dan Firaun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Ya, Fir'aun sewenang-wenang sudah menganggap dirinya raja. Dia bisa perintahkan anak buahnya membuat apa saja. Dia bilang buat bangunan tinggi. Nah, seperti piramid, dia naik ke sana ingin lihat Tuhan Musa pakai mata satu. Lanjut, 39. Dan dia Firaun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, itu dia. Jadi salah mengira. Kita buat jahat nggak ada yang melarang nih. Nggak pernah kena apa-apa. Musa mengingatkan tidak. Kalian hanya tinggal menunggu waktu. Dan akhirnya, mari kita lihat ayat 40. Maka kami siksa dia Firaun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Tidak ketahuan bangkai dari orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Tapi bangkai Fir'aun itu dilempar ke tanah dan dibalsem sampai sekarang masih ada. Begitu juga orang-orang yang sewenang-wenang mengira tidak ada apa-apanya, itu ada yang segera langsung Allah siksa, seperti yang dikatakan di surah 28 ini ayat 81. Maka kami benamkan dia Karun bersama rumahnya di dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Nah, jadi intinya adalah menanam keburukan itu sama. Dia menunggu waktu untuk berbuah keburukan yang mencelakakan pelakunya. Oleh karena itu, hindari berbuat buruk. Perbuatan buruk yang dilakukan itu akan mendapat ganjarannya pada saatnya tiba. Jangan kira Allah lengah. Itu diingatkan Allah di surat 14 ayat 42. Nah, kita melihat keadaan itu tuh orang buat jahat kok nggak diapa-apain Allah, jangan terkecoh. Biasanya untuk keburukan itu sepertinya agak lama. Mari kita lihat surat 14 ayat 42. Dan
Janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya, orang-orang jahat kenapa lama dihukum? Salah satu bentuk kasih sayang Allah memberinya kesempatan untuk bertobat. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dapat belajar dari kehidupan orang-orang lain untuk kita ambil iktibar dalam memperbaiki kisah hidup kita nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi